صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Berapa tahun kan? Kita kenal kan? 2 tahun, 3 tahun. Sebelum corona 2008 boleh. Kini pasca corona. Kini coronanya sedang lalu mungkin. Jadi kita hati-hati saja, jangan sombong nak pulau, ada corona itu doh. Jangan nak cek los mal itu. Ya. Kok ada beko Pak? Tak nampak doh. Tidak semua satu yang tidak kita lihat tidak ada. Ya. Banyak hal yang kita tidak tahu itu ada. Cuma bagaimana adanya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam rangka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Maulid itu bukanlah sumber dari orang Syiah. Bukan lagi dari kelompok kebatinan, apalagi dari kelompok liberal. Kata Maulid ada dalam Sahih At-Tirmizi yang belakangan disebut dengan Sunan At-Tirmizi. Imam Tirmizi di akhir-akhir kitab beliau menulis tentang manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada bab mauliduhu, maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata maulid bukanlah kata yang dibuat-buat oleh orang belakangan, tapi itu kata yang sudah muncul di abad ketiga oleh ulama ahli hadis. Namanya Imam Abu Isa At-Tirmizi, murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim. Jadi Imam Tirmizi itu wafatnya sekitar tahun 279. Tahun berapa? Ada ungkapan yang disebut khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun. Kurun itu 1 abad. Sebaik-baik abad itu abadku. Berarti 100 tahun. Summal ladzina yalunahum, lalu abad setelahku. Summal ladzina yalunahum, lalu abad yang ketiga. Imam Tirmizi ini murid Imam Bukhari, nulis kitab Al-Jami' As-Sahih atau disebut Sahih Tirmizi, belakangan dikenal Sunan Tirmizi. Beliau menulis judul babnya Mauliduhu, yaitu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata maulid bukanlah kata yang numbuh dari kelompok Syiah seperti yang dituduhkan beberapa orang yang mencoba untuk membalik-balikkan sejarah. Kalau mengerti sejarah, jelas lafaznya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul dilahirkan di tahun Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Ibnu Asyam mengatakan, aku melihat gajah ketika gajah itu masuk ke kota Makkah, tapi mereka dihancurkan tiba-tiba oleh burung ababil yang melemparkan sijil. Itu Ibnu Asyam, masih kecil. Maka Ibnu Asyam ketika ditanya, engkau lebih tua atau Nabi Muhammad? Dia mengatakan, Nabi Muhammad lebih tua, tapi aku lebih dulu lahir. Yo, kalau tua Nabi Muhammad. Kalau gaek, awak lebih gaek. Tua juga gaek balai dia.
Itu sahabat Nabi, sebab mengerti makom baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau betul di tahun gajah, maka perdebatan semua ahli riwayat itu bisa dipangkas. Sebab hari lahirnya Nabi itu disepakati hari Senin, tapi tahun dan bulannya diperdebatkan. Kalau tahun gajah berarti sudah pasti tahunnya. Ya. Sudah pasti tahunnya, sudah jelas bulannya. Diperkirakan bulan itu bulan April. Ya. Kalau di awak, ibunya dalam Hijriah, Rabiul Awal, tanggal 12. Ya. Cuma kalau riwayat ada sekitar 7 riwayat mengenai lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat Ibnu Asyam yang riwayatnya sahih, maka kita dapat pastikan Nabi Muhammad betul-betul lahir tanggal 12 Rabiul Awal dan wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu yang mulakan Allah, kita ini tidak pernah meminta menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah doa enggak dulu? Pernah doa dulu, Pak? Tapi Allah pilihkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, jadikan aku nabi umat Muhammad, nabi umat akhir zaman. Jadi beliau bermaksud jadikan Musa itu Muhammad. Tapi karena Allah tolak, karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Tahu reinkarnasi? Terlahir kembali itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam ajaran Allah SWT namanya reinkarnasi. Lalu apa kata Allah? Hai Musa, Nabi akhir zaman itu sudah aku pilih. Artinya engkau belum ada, aku sudah pilih. Disitulah ciut Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau begitu jadikan aku salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih. Disitulah Nabi Musa tahu beban berat umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa pulang dari Tur Sina, bersuluk 40 hari 40 malam, seharusnya 30 hari. Kata Jibril, wahai Musa, jangan gosok gigimu. Tapi Nabi Musa lupa karena mulutnya bau. 30 hari tidak gosok gigi, bau hal itu ya. Nabi Musa kan manusia, pasti ada baunya. Beliau merasa bau. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menggosok giginya di hari ke-30. Padahal hari itu penghabisan. Beliau dipanggil beriktikaf di Gua Tur Sina. Akhirnya Jibril mengatakan, Allah berkalam, hai Musa, genapkan 10 hari lagi. Jadi di zaman dulu salah adab cie tambah suluk 10 hari. Ba akhirnya kira mudah. Ya. Suluk nang kini je orang kabur nah. Cie adab kenai 10 hari. Tak ada orang belajar tarekat kali wali. Akhir digenapkan jadi 40 hari. Di masa 10 hari terakhir itulah masa genting. Umat Nabi Musa, Bani Israel berubah sembahannya. Tadinya menyembah Allah, kemudian menyembah Al-Ijl, anak sapi, yang disihir oleh Samiri. Samiri itu dulu waktu kecilnya bernama Musa. Musa itu artinya son of water, Ibnul Ma, anak air, anak sungai, anak anyuk. Nah, beritu seorang keborang nak. Kalau agak kemukus sih anyui. Dijajahnya ada orang agam kan. Orang agam muka Pak. Tapi nyo tas angkuit di kampar. Jajah lu orang kampar nak. Lah berubahlah bahasa orang pekumbuh lah. Anak anyuk. Nah, itu terjemahan. Cuma kadang-kadang kami lah payah loh, sok-sok payah. Untung lebih sobok Pak Letkol, Pak Letkol. Nah,
Di bayahnya bahasa Minang Totok tuh, bahasa mudik kadang-kadang pakai. Ya, terhibur lo mendengarnya ngecek. Rasa-rasa sebut orang gaib. Nak orang gaib orang tua, orang siswa. Iya nak. Betul-betul itu yang ngecek. Yang ngecek di mana? Ngecek di Depok. Nabi Musa nama kecilnya sama dengan Samiri. Samiri itu gelar. Samiri gelar karena tinggal dari negeri Samara. Negeri Samara banjir. Allah utus Jibril, itu ada anak aneh, kamu selamatkan. Itu anak dari kecil tidak bisa melihat. Matanya apa namanya itu? Apa sawaknya? Lengket. Apa namanya itu? Enggak. Lengket. Mirip-mirip orang ketara, tapi anak ketek. Diselamatkan oleh Jibril, dibawa ke satu tempat, lalu diajarkan harapannya dia menjadi soleh. Tapi tambah sakti, ditinggal oleh Jibril, dia kemudian menjadi khianat. Dasar khianat. Samiri pun berkhianat kepada Nabi Musa. Itu umat Bani Israel yang tadi menyembah Allah, kemudian dia palsukan. Apa kata dia? Allah sedang masuk ke dalam tubuh al-ijl, berhala namanya, sapi bukan sapi betina, anak sapi. Ketika Nabi Musa selesai dapat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala 10 hari terakhir, beliau pulang. Tapi apa yang terjadi? Beliau melihat ada orang menyembah suatu tempat di atas sana, namanya anak sapi. Itu patung dibuat seakan-akan berbicara oleh Samiri, karena Samiri diberikan ilmu-ilmu asma, ilmu-ilmu nama oleh Sayyidina Jibril. Maka dia bisa merekayasa mata manusia. Jadi kalau mencari sakti, guru dan sakti, pasti nanti orang tuh menjadi pengikut Dajjal. Sebab Dajjal ku sakti. Dajjal kau gelar yang paling besar untuk Samiri. Nah, mencari guru dan sakti. Yo. Ya nak. Selamat Anda menjadi panglima Dajjal. Ya. Setelah itu Sayyidina Nabi SAW, maksudnya Sayyidina Musa, melihat umat yang menyembah al-ajl, dihancurkan sapi betina itu, tapi tidak hancur, cuma jatuh. Kemudian dipanggillah yang bertanggung jawab, yaitu Sayyidina Harun. Sayyidina Harun disidang di tempat oleh Sayyidina Musa. Harun itu jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang. Tidak ada jenggot orang itu dan sebagainya. Kalah jenggot Pak. Tapi jenggot Pak lah panjang tuh Pak. Nah itu sampai ke pusar. Ditarik oleh Sayyidina Musa. Apa-apaan ini wahai Harun? Padahal Nabi Harun itu orang yang fasih berbicara, hebat berkhutbah, bagus dalam beretorika. Kiranya dakwah itu tidak penting bisa ngomong bagus, tidak penting berbahasa yang sangat intonasi yang bagus, tidak penting. Dakwah itu bil qalb, dakwah itu dengan kalbu. Itu pelajaran untuk dai. Tidak usah diolah-olah wa naswaru. Marilah kita bersama-sama. Tak perlu itu benar. Ya. Berubahlah bahasa hari-hariannya je bahasanya berketubah. Ya rancak bunyinya untuk lomba khutbah. Kalau untuk khutbah hari-hari tidak usah pakai bahasa. Suaranya biasa saja. Sebab bahasa yang dari kalbu jatuh ke dalam kalbu. Tapi kalau poles-polesnya sampai ke telinga hilang.
Sayyidina Musa kemudian marah ke Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Wahai Musa, aku pun tidak sanggup untuk melawan provokatornya. Siapa namanya? Samiri. Selevel Nabi Harun kalah. Nabi kalah, bisa bayangkan kekuatan si Dajjal. Ya. Kemudian Nabi Musa dapat perintah dari Allah, siapa yang ikut menyembah berhala al-ijl, anak sapi, tobatnya dengan bunuh diri. Tuh, kan dia boleh jadi umat Nabi Musa. Jadi jangan dibangga-bangga lo Bani Israel itu lah. Ya. Bani Israel itu paling sengsara, soalnya paling banyak tingkah, banyak akal untuk orang wastek, banyak nakal. Setelah kemudian dikalamkan itu, mereka pun membunuh dirinya. Lalu Nabi Musa datang kepada Samiri. Harun dibentak, jenggotnya ditarik. Umat Nabi Musa disuruh tobat bunuh diri. Sedangkan Samiri cuma disapa, "Ma khatbuka ya Samiri?" Lay adil tidak? Secara kalam tidak. Tapi Nabi Musa bukan enggak lagi adil. Justru itulah keadilan Nabi Musa. Itulah keseimbangan ilmu Nabi Musa. Nabi Musa tahu yang dihadapannya bukan musuhnya, tapi musuh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa bertanya, "Ma khatbuka ya Samiri?" Ada apa dengan engkau hai Samiri? Karena namanya Musa. Mus, kira-kira gitu. Kamu kenapa? Ya. Kan tadi ikut saya. Ya. Jadi mereka tadinya berkawan. Kiranya Samiri kok pintar menyamar, menjadi orang penting di sekitar orang penting. Hati-hati. Ya. Menyamar jadi orang penting di sekitar orang penting. Karenanya merasa penting, hampir setara dengan Harun dalam pengaruh, maka Nabi Harun ditinggal. Nah, itu yang tidak diceritakan orang. Ya. Sebab Samiri bisa bercerita tentang apa yang di dalam rumah, apa yang dalam parui. Manga orang bisa dapat bocoran dulu, itu dihafal-hafalnya. Jadi Samiri itu dulu diizinkan oleh Allah berkat Jibril untuk jalan-jalan melihat Lauh Mahfuz. Maka itu tertulis, nanti engkau terbunuh hai Samiri oleh orang bernama Isa. Makanya diburu-burunya Nabi Isa nanti. Nabi Musa tidak ada takdirnya di situ. Samiri dibunuh Nabi Musa. Nabi Musa faham. Makanya Nabi Musa tidak marah-marah dengan keras kepada Samiri, sebab Nabi Musa tahu itu bukan musuhnya. Musuhnya lebih sakti daripada dirinya. Nabi Musa tahu tugasnya bukan untuk melawan Samiri. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, betapa beratnya jadi umat Muhammad. Kalau begitu, jadikan aku, muliakan aku ya Allah menjadi salah satu umat Nabi Muhammad. Itu kembali ke hadis yang di depan tadi. Itulah hakikat belajar maulid. Belajar pentingnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak kira-kira lebih bangga jadi umat Nabi Muhammad. Hah? Kalau banggakan diri atau banggakan Nabi? Kalau bangga kepada Nabi, lebih salawat kepada Nabi. Barakali. Tak tetong. Yona. Para ulama dia tongnya. Situ ulama enggak? Ulama menghitung salawatnya. Kenapa kita tidak menghitung? Kecuali salawat kita ala setiap naik ongok kateh kemudian ongok keluar ke bawah. Tak bandak mai tuang lain. Setiap memandang nanti pandang nur Nabi Muhammad. Kalau itu kaji, ia tak bandak baik tuang lain. Ya. Kalau tak perlu juga berhitung. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, Allah sampaikan salam kepadanya 10 kali. Berarti Nabi mengajarkan berhitung.
Kalau kamu sekali dapat 10, jika 10 kamu dapat 100, jika 100 kamu dapat 1000. Nabi menawarkan kepada sahabat. Hadis Imam Muslim. Wahai sahabatku, adakah di antara kamu yang dapat beramal sehari semalam 100.000 kebaikan? Ya, 1000 kebaikan. Alfa hasanah. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, jam cuma 24 jam, kebaikan 1000. Kapan kami akan berbuat? Apa jawaban Nabi? Maukah kalian aku tunjukkan cara yang mudah? Nah, jadi ilmu Nabi itu ilmu jalan tol. Seharusnya muter-muter, tidak aku di jalan pintas. Apa kata Nabi? Qulu subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 marrah. Bacalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim pagi sore 100 kali. Ya. Itu salah satu buhul langit dan bumi. Orang kalau mengamalkan itu diberkahi rezekinya. Jadi bakok kita tidak diberkahi rezeki, pagi sore tidak berzikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim berapa kali? Jadi 3-3 terus kita cuma sudah sembahyang minimal 30, tapi pagi sore berapa kali? 100 kali. Itu kalam dari Nabi, hadis Muslim. Alfa hasanah, 1000 keberkahan kebaikan. Coba apa? Tidak sampai setahun Allah berkahi harta kita, Allah berkahi anak kita, Allah berkahi pasangan kita. Coba itu. Jadi bakok rumah kita tidak diberkahi sebab tidak ada tasbih subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali. Lain mama kan? Insyaallah. Besok awak insyaallah kurang kila. Tapi kalau nak hadir kini insyaallah pasti nak. Amin ya rabbal. Mulai sesudah pengajian kau pulang ke rumah, baca di rumah subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali. Mulai dari rumah. Isu-isu boleh sedang di hati auto, di hati Honda, sedang bekerja boleh. Tapi Allah itu kan suka dipuji. Berdiri, duduk dan berbaring. Dan paling afdal duduk menghadap kiblat. Sebab kiblat itu adalah sayyidul majalis. Jadi penghulunya majlis adalah majlis yang menghadap kepada kiblat. Buya, awak kini mirang-mirang mesti. Kiblatul ilmi al-alim. Kiblatnya ilmu orang alim. Kiblatnya badan ketika sembahyang kan. Nah, jadi ketika ada guru awak menghadap kayaknya. So inyolah Ka'bahnya. Kalau di Uzbek, kampung Imam Bukhari, kampung Imam Bahauddin Naqsyabandi, guru itu disebut Ka'batullah. Ya. Jadi waktu kami datang, orang bertanya, "Ente Ka'batullah?" Itu gelak awaknya kan. "Engkau Ka'batullah?" "Enggak, wah orang biasa." Apa gerah dah itu. Di tempat yang lain disemarkan ditanya, "Anta babullah?" Engkau pintu menuju Allah. Begitu orang menghormati gurunya di Uzbek. Dia awak guru ko lebih jaza lah diangkat dia gurunya bercemek yo. Dia orang awak gedang cemek 11-12 dengan Bani Israel. Ya. Kok ada kemiripan kok Pak? Entah cocok lagi, entah cocok. Orang-orang Yahudi itu ke ibu matrilineal. Dan matrilineal paling besar sedunia adalah Minangkabau. Bukan Sumatera Barat, kan Minangkabau itu macam-macam ya. Bahkan sampai ke sebagian wilayah di luar provinsi Sumatera Barat. Jadi Minangkabau itu tidak punya awak begitu. Minangkabau itu punya suku besar. Bisa jadi orang Ocu mengatakan kamilah Minangkabau, kan? Bisa jadi separuh Jambi, separuh Kerinci, separuh Bengkulu, bisa jadi. Wallahu alam. Itu suku besar, bukan milik Sumatera Barat. Sumatera Barat itu buatan Soeharto. Paling besar, tapi uniknya beragama Islam. Kok bisa Islam mengajarkan patriarki lewat bin kepada ayah. Tapi kok di Minangkabau lewat ibu. Itulah sebabnya di negara Iwak susah menghormati habaib. Ya payah ya lah. Itu maka negeri kita agak karyan-karyan spiritual. Habib ada tapi tidak diragai.
Banyak keturunan Habib itu banyak di Batu Sangka, di kampung itu ada, di Pariaman, di Buki itu ada. Cuma hilang dalam nasab ibu. Ya. Kalau Habaib itu zuriat Nabi, itu Nabi kan ke ayah, benar tak? Walaupun ujungnya nanti Sayyidah Fatimah. Kembali kepada yang tadi. Nabi Musa tahu hebatnya dan beratnya jadi umat Muhammad. Semua maksiat ada di umat Muhammad. Semua bala bencana ada di umat Muhammad. Tapi semua ilmu, semua kesaktian ada pada umat Nabi Muhammad. Jadi itu ujiannya paling berat. Baru corona 2 tahun, lah banyak orang terseok-seok. Ya. Lah banyak perusahaan tiarap. Tapi orang Indonesia kan orang santai. Kecil orang di seborang santuy. Lihat dari risiko santuy nak. Ya. Corona tidak corona. Santuy. Apa sebab? Orang-orang Indonesia suka berbelanja kepada sesama. Coba saya lihat di kampung itu, lihat do namanya Alfamart. Lihat do Indomaret. Anonya Unimatnya je Udamat. Ayo. Ale Mamak Mat. Besok buatlah Mursyid Mat je. Tidak ada negeri gitu. So itu kapitalis berarti. Tapi balik anak awak minta ke situ. Di pelosok-pelosok negeri Jawa, bahkan di luar Sumatera Barat itu sudah banyak Alfamart, Indomaret. Akhirnya apa yang terjadi? Lopau, namanya lopau sunat. Lapau lah sekali. Lopau pajak kecil orang. Ya. Tetap rami, ya tak? Apalagi pengkomodo itu nak kali ya. Kalau ada Alfamart Indomaret mati itu, tinggal tunggu waktunya. Sebab kekuatan ekonomi itu sudah mulai hancur di Jawa. Apa sebab tadi? Kapitalis itu. Ini mau tapi tidak inyo saja. Dan yang paling lucu, 50 meter kadang siko Indomaret situ Alfamart. Kok bisa dapat izin tuh heran. Ya. Tapi itulah bersaing gini. Jadi yang tidak ada di zaman dulu, ada zaman kini. Jadi itu bukan salah siapa. Bukan salah Amerika, bukan salah Cina. Tapi itu adalah takdir. Salah kita kok jadi umat Nabi Muhammad. Tapi dek kawan bahubungkan ke politik, dah ada urusan sama politik. Itu sudah takdir akhir zaman. Jadi bagi kawan-kawan yang masih belum move on dari penyakit-penyakit politik, coba berpikirnya jangan skala kecil, ini skala global, dunia. Tidak ada urusan sama Prabowo Jokowi lagi, ya. Tidak ada urusan itu lagi. Kini urusannya sudah besar. Sadarlah lagi. Ya. Jadi urusannya Prabowo Jokowi juga lagi. Tidak ada urusan sama mereka. Corona itu tidak ada urusan sama mereka. Sinovac, apa lagi? Pfizer, Astra, tidak ada urusan. Mereka itu justru dipaksa. Seandainya bukan Presiden Jokowi yang naik, Prabowo sama tidak bisa. Selevel Joe Biden di Amerika tak berdaya. Sebelum Joe Biden siapa? Donald Trump. Oh itu jamaah di Jakarta tuh, orang awak lah tuh. Namu Donald. Awak lagi namu Donald Trump Al-Fadani. Donald Trump orang awak. Ya. Orang agam. Seharusnya dia lagi al-agami ya. Jadi kalau kita sudah paham persoalan akhir zaman, awak tidak debat-debat politik ecek-ecek lain. Politik besar. Konspirasinya konspirasi global. Ya. Yang bermain di situ adalah Ad-Dajjal yang dapat gola mirip dengan Nabi Isa. Al-Masih Isa, kalau kau Al-Masih Dajjal.
Tidak ada yang bisa melawan. Hanya satu yang tidak bisa melawan, yang bisa melawan. Semuanya lewat. Hatta para nabi kalah. Masih ingat ada nabi yang masuk ke dalam pohon lalu dibunuh? Itu yang bunuh Dajjal. Kan gak disebutkan siapa yang bunuh. Itu nabi siapa namanya? Nabi Zakaria atau Yahya? Nabi Zakaria. Apa sebab ingin membunuh Zakaria? So Zakaria itu dalam suratan takdir adalah yang menjaga Maryam. Makanya ingin bunuh Zakaria. Maryam itu melahirkan Isa. Isa itu adalah takdir terakhirnya si Dajjal. Tidak berhasil, makanya menyamar jadi murid Isa. Ia menyamar jadi Yudas Iskariot. Orangnya sama. Hampir terbunuhlah Nabi Isa. Sesakti itu Nabi Isa hampir terbunuh. Berarti lebih sakti siapa? Dajjal. Jadi nanti walaupun takdirnya Nabi Isa itu membunuh Dajjal, tapi Nabi Isa itu disupport oleh Al-Mahdi. Pedang yang dipakai oleh Dajjal itu pedangnya Al-Mahdi yang diwariskan oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ndak diceritakan orang ya, padahal itu teksnya ada-adanya. Sebab belajar akhir zaman pakai tebak-tebakan ya, lewat YouTube. Baik YouTube bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Lewat buku, bukan lewat pengalaman rohani atau isyarat-isyarat ruh. Teksnya sudah ada. Ahli hadis tugasnya mengumpulkan data tentang akhir zaman, berita-berita dari Nabi. Ahli ruhani ingin menghubungkan apa yang terjadi, bukan kemudian malah tebak-tebakan. Kini kan urusan akhir zaman pakai tebak-tebakan. Saya yakin Al-Mahdi sudah keluar. Iya. Saya yakin Dajjal keluar. Saya yakin 15 Ramadan terjadi dukhan. Kira nak jadi-jadi dong. Ya. Jangan main tebak-tebakan. Hazal amru dinun. Ini perkara-perkara agama. Ya. Bukan perkara tebak-tebakan. Mata batin saya. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Harus mengikuti gerak-gerak yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Maka disebut al-ulama warasatul. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi Muhammad kalau ingin beliau akan sukses secepatnya, tapi belum mengikuti sunnatullah. Tidak tebak-tebakan. Nih satu kasus. Nabi Muhammad SAW diturunkan di tahun ke-6 Hijriah ayat mengenai sudah boleh berhaji umroh. Sudah boleh ngapain? Berhaji umroh. Nabi Muhammad berpikir ayat turun berarti tahun itu kebolehan haji umroh. Perintahnya. Ternyata di tengah jalan awak pulang ke kampung ke Pekumbuah. Tiba di Peladang dicegat di orang. 10 kilo ke Peladang. Sampai. Kurang. Anggaplah situ nak. Kiro-kiro dari Kubu Godang ke Peladang, kiro-kiro. Anggap salah 10. Tidak sepakat, urusan belakangan. Lah tiba di Peladang dicegat nek kafir Quraisy. Namanya adalah Hudaybiyah. Nama tempatnya. Ada tempatnya? Ada bukit di situ, ada lembah. Bukit Hudaybiyah. Apa kata kafir Quraisy? Kalian tidak boleh masuk 10 tahun ke depan. Itu kaget sahabat. Versi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kita benar mesti menang. Itu mazhab siapa? Umar. Maka Umar marah kepada Nabi. Itu Umar bisa marah ke Nabi. Disitulah Umar minta ampun seumur hidupnya kepada Allah, karena pernah lancang sekali ke Nabi. Seumur-umur sekali itu Umar. Sekali itu saja. Kita berapa kali menyakiti hati guru? Tak berapa kali. Apa kata Umar? Ahakun dinuna. Wahai Rasulullah, agama kita benar gak? Kalau benar kenapa mundur? Nah, itu rumus Sayyidina Umar.
Nabi diam. Nabi tahu orang pemarah tidak bisa dijawab. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diberangi dek pasangan, jangan dibalik. Rami beku. Ya, pecah kapal beku. Jadi kalau wak diberang dek pasangan, suami berang ke bini, bini berang ke laki. Yo nyelok yo gitu saja. Kalau perlu dipolak paluak ya. Kalau ibu gua berang laki ibu lah teh talu. Ketujuh dia dah. Bentuk leka lain nak. Bentuk sok mesra nak. Bentuk rumah tangga kita tak ada masalah. Banyak masalah kita. Semua rumah tangga ada masalah. Dibacon ayat tu dari Abu Bakar. Umar hafal ayat itu. Kiranya nyedak jaminan orang hafal itu faham. Maka hati-hati. Jangan kemudian mendorong anak cuma hafal. Harus mendorong anak faham. Kalau cuma hafal jadi tentara Dajjal, tapi kalau faham jadi tentara Mahdi. Pilih mana? Tentara Mahdi. Faham itu bukan menerjemah. Faham itu suatu pemahaman yang pemahamannya diriwayatkan dari guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat kebaikan, Allah mudahkan dia memahami agama. Apa kecil Umar? Berarti Umar dapat pencerahan. Ka'anni lam asma'ha. Kok aku belum pernah dengar ya? Kiranya orang kalau pameran lupa aja ya. Jadi buya-buya, ustaz-ustaz kalau kutubah dan mentu orang-orang wangi. Ini biasa ustaz. Ya, kecil wak ke perang wak boleh ya. Sesekali kita kan dituju bentuk panglima lo gitu sekali. Itu basuh lo orang tu. Baik. Nabi Muhammad, coba lihat Nabi Muhammad pun berpikir di tahun ke-6 itu haji. Ternyata dibuat MOU tidak boleh masuk 10 tahun. Nabi terima enggak? Nabi terima. Bahkan Nabi dihina di situ. Di MOU-nya ditulis pertama kali oleh Sayyidina Ali, Muhammad Rasulullah, diwajibkan oleh orang-orang kafir Quraisy, coret, kalau engkau Rasulullah, untuk apa kami memboikotmu? Akhirnya baginda Nabi SAW mengatakan ke Ali, ya Ali hapus. Ali melihat kata Rasulullah itu gemetar badannya. Akhirnya Nabi mengatakan, tunjukkan kepada aku di mana tulisannya. Ditunjuk oleh Sayyidina Ali, dihapus oleh Nabi. Nabi yang menghapus sendiri. Jadi yang boleh menghapus nama Rasulullah itu cuma Rasulul, itu adabnya. Sayyidina Ali itu hormat hatta kepada tulisan. Padahal orangnya di depan. Kini ada kaji tinggi benar. Kecik kawan. Dak Muhammad dan dikubur di Mekah di Madinah tu doh. Dikuburnya di Madinah. Dak Muhammad bin Abdullah tu doh. Bentuklah tinggi nya pada Muhammad ya. Muhammad yang ada di dalam diri. Kaji diri itu bagus, tapi jangan sampai merendahkan adab Nabi Muhammad. Ya, kalau doa itu ulang syahadat, wajib ulang syahadat. Sebenarnya kafir jatuhnya, ihanah ala Nabi, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah lain Muhammad Rasulullah jo Muhammad bin Abdullah? Sama. Ahmad Ruhullah inyo jo. Tidak usah kemudian Nur Muhammad beliau jo. Kita katakan bukan Muhammad yang itu ya. Ingin mengenal diri tapi malah mengenal iblis. Hakikat iblis yang kenal dalam dirinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kira-kira lai bangga, lai bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Berarti boleh tak tebak-tebakan? Tak ya. Waktulah dakek tapi tidak boleh ditebak-tebak. Ikut tando lah, banyak orang menebak-nebak tentang akhir zaman. Berarti emang tandonya lah dakek. Cuma orang yang ahli qalbu, mereka tidak tergesa-gesa mengikuti isyarat-isyarat qalbiyah. Apa kata Nabi? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Bapak Ibu jamaah yang memuliakan Allah, lebih kurang itu
wasiat atau mauizah hasanah mengenai maulid gitu. Ya. Kalau ada nanti ditanya, kan diskusikan silakan.